Ya, baik, selamat siang semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Benny Wurur SHMKes. Jadi saat ini saya sebagai kuasa hukum daripada para penghuni apartemen Jardin kemarin sudah masuk dalam tim untuk membicarakan masalah unit kita yang tercinta ini. Saya sendiri sebagai owner daripada unit, pemilik sekaligus sebagai kuasa hukum. Ya, jadi di sana saya juga memiliki 3 unit ya, dengan luas ya memang 33 meter persegi. Jadi sebagai owner juga saya berkepentingan otomatis untuk mempertahankan unit kita. Nah, cuman yang jadi masalah, saya mau menjelaskan di sini ya. Awal mulanya dulu kita mesti jelaskan ya. Kenapa dan saya mohon dukungan juga untuk gugatan perdata kita yang saat ini masih dalam proses di pengadilan tinggi. Mudah-mudahan kita menangkan kembali. Ya, jadi dari pihak sana banding, kita pun banding untuk minta masalah ganti rugi. Jadi seperti kita tahu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi apabila unit sudah ada PPJB dan sudah diserah terimakan, maka itu bukan budal pailit ya, itu jadi punya kita. Makanya kita menangkan kemarin waktu kita gugat di pengadilan negeri juga sudah dinyatakan bahwa itu dikeluarkan dari budal ya, unit-unit kita. Nah, yang jadi masalah sekarang kita dapat kabar, ada dugaan, saya selalu bicara bahasa hukum, ada dugaan kurator malah ngajukan proposal, malah minta biaya sama kita. Padahal biaya kepailitan harusnya diambil daripada budal pailit. Ini diduga ada pelanggaran kode etik yang dilanggar oleh kurator yang saat ini betul-betul melukai hati daripada pemilik unit ya. Dan di sini juga ada keanehan saya lihat daripada kurator ini. Kenapa saya bilang ada keanehan kurator ini? Saya juga sebagai lawyer daripada pemilik telah melakukan gugatan PMH dengan tidak pilih-pilih. Yang saya gugat tentunya dari KKH. KKH waktu itu saya gugat karena begini, itu kalau kita lihat perjanjian kreditnya sekali lagi ya, itu cuma ada 172 unit ya kalau nggak salah ya, yang kalau tidak salah ya nanti kita cek lagi sama-sama yang boleh, yang dijaminkan sebetulnya. Nah, kalau memang jumlahnya cuma segitu yang dijaminkan, seharusnya pada saat itu KKH melakukan splitting dulu, kemudian baru menjaminkan kepada BRI Agro. BRI Agro pun sebagai bank tentu kalau kata-katanya seperti itu, seharusnya kalau mau memasang tanggungan hanya pada unit-unit sesuai jumlahnya yang dijaminkan. Nah, kemudian terjadi gugat-menggugat, kita tahu telah terjadi perdamaian di mana BRI Agro akan meminjamkan kepada KKH, KKH akan melakukan splitting, itu yang harusnya terjadi. Nah, kita sampai masuk kepada lingkaran ini karena ada dugaan nih, saya kasih tahu ya. Jadi pemohon itu boleh nunjuk kurator. Nah, pemohonnya waktu itu BRI Agro, jadi diduga ya, bahkan kita bisa lihat sama-sama nanti di permohonannya. Kurator yang sekarang ditunjuk itu berarti diduga kan ditunjuk oleh BRI Agro. Ya, tapi kita lihat sama-sama. Nah, kalau memang sama dengan yang diusulkan dan yang diputuskan, kalau setahu saya sama kan begitu. Ya, nah sehingga mungkin ini yang membuat kurator tidak berani mengambil tindakan tegas terhadap BRI Agro. Seharusnya kurator juga bekerja untuk melakukan gugatan untuk minta supaya itu dibatalkan apabila BRI Agro tidak mau menyerahkan sertifikat. Itu bisa lewat gugatan yang lain juga sebetulnya. Itu cuma waktunya 60 hari. Tapi kurator terkesan seolah-olah berpihak pada BRI Agro sehingga BRI Agro tidak diapa-apain. Seharusnya ada gugatan untuk membatalkan HT dari kurator. Kalau saya jadi kuratornya nih, yang akan saya lakukan tindakan, dua-duanya kan salah, KKH dengan BRI Agro. Ya, nggak bisa kita bilang KKH juga benar, salah, KKH juga, BRI Agro juga salah. Jadi seharusnya gugatan itu kan tanggung renteng antara BRI Agro dengan KKH ya. Nah, sekarang kalau KKH juga duitnya pun masih harus dicari lewat budal pailit, BRI Agro pun harusnya bisa digugat untuk memberikan ganti rugi ya atas perbuatannya. Karena kalau BRI Agro tidak melakukan perbuatan untuk meng-ACC perjanjian kredit dengan memasang HT yang menjadi seluruh, yang dipasang HT-nya jadi seluruh tanah yang berdiri apartemen kita. Nah, ini sebenarnya ada dasarnya kalau kurator mau juga 1320 perdata ada juga sudah mengatur
ya harusnya cakap sepakat objek tertentu sebabnya halal, itu syaratnya. Nah kalau sebabnya menjadi tidak halal harusnya kan batal demi hukum. Nah sekarang kalau perjanjian kreditnya batal demi hukum, perjanjian hak tanggungan yang dipasangnya itu batal demi hukum, seharusnya kan memang tidak lagi menjadi jaminan ya, tidak menjadi jaminan karena harus dibatalkan itu tanah itu ya. Nah kalau sudah tidak jadi jaminan kan kita sebenarnya bisa proses untuk dilakukan juga proses SLF, kemudian splitsing pemecahan sertifikat kepada kita. Kan begitu ya, dan biaya-biaya salah satunya bisa kita mintakan juga dengan gugatan minta ganti rugi juga memang kepada BRI Agro. Nah tapi kurator seperti enggan melakukan, malah minta duit kepada penghuni. Nah saya sebagai penghuni tentu keberatan, dan kita udah sepakati waktu itu ada rapat juga dengan ada ketua juga ya di situ dalam rapat kita, ketua P3 SLS, kemudian ada tim menyelesaikan kepelitan dan sebagainya. Yang waktu itu memang saya sendiri diangkat dan diminta untuk menjadi leader ya, leader untuk mulai membuat surat-surat dan memproses permohonan-permohonan untuk mengganti kurator. Untuk itu kami membutuhkan tanda tangan daripada para penghuni dan semuanya, yang mana surat itu nanti akan segera saya edarkan untuk mengganti kurator ya. Ada demikian yang mau saya sampaikan. Jadi segera saya akan edarkan. Mari kita lakukan semuanya ini demi keamanan dan kenetralan dari kurator yang nanti akan kita tunjuk ya, supaya memang siapapun yang pasti kurator ini harus bisa bertindak untuk kepentingan para penghuni ya, para penghuni apartemen Jardin ya. Jadi di sini yang saya ingin sampaikan. Jadi mari kita sama-sama bergotong royong bersatu untuk mengganti kurator ya. Terima kasih. Salam hormat ya, dan mohon doa supaya gugatan kami berhasil lagi di tingkat PT ya. Kita lagi proses untuk tetap dikeluarkan dari budal pahit, yang mana kita sudah berhasil juga kemarin di tingkat PN, sekarang di tingkat PT ya, sehingga pada akhirnya nanti kita bisa memperoleh sertifikat. Ya tentu saya selaku advokat yang mewakili para penghuni dan juga memang sebagai korban juga, karena saya juga pemilik unit juga, ada unit saya di sana juga ya. Jadi kita senasib sepenanggungan, kita akan fight mempertahankan hak-hak kita ya. Dan sekali lagi ya, saya juga seorang kurator, saya mau kasih tahu fee kurator itu ditentukan oleh hakim pengawas, dan itu ambilnya itu bukan minta kepada para kreditur ya, tapi kepada dari aset-aset budal pahit itu sendiri ya. Jadi tidak ada permintaan biaya-biaya kepelitan pun juga tidak boleh dimintakan kepada para kreditur ya. Jadi ada dugaan-dugaan ya, kita nggak boleh nuduh. Ada dugaan-dugaan kalau kurator sampai minta-minta dan sebagainya, itu jelas tidak benar ya. Ya mungkin bahkan bisa dilaporkan secara kode etik ya. Jadi ini yang kita sayangkan. Jadi kita peringatkan supaya di kurator bekerja maksimal. Kita nggak tuduh, tapi kita nggak mau adanya suatu tindakan-tindakan, karena memang saya tidak menuduh sama sekali, tidak bermaksud menuduh sama sekali. Cuman kalau karena ada selintingan ya, ada permintaan yang biaya atau apa itu, kita juga nanti coba tanya lagi, katanya mau dimintakan ada yang katanya kita diminta patungan segala dan sebagainya ya. Demikian, terima kasih.